Aksi kejahatan di kota Depok, Jawa Barat kembali marak terjadi. Beragam motif dan modus kejahatan dalam 2 pekan belakangan ini cukup merepotkan kerja polisi. Berbagai peristiwa kriminal, mulai dari kasus perampokan rumah, angkot, dan begal motor kembali meresahkan warga dan menghantui warga. Sebetulnya Depok menurut saya mendapatkan satu kenyamanan ya. Artinya tidak terlalu parah dibandingkan dengan Bekasi gitu. Mengapa demikian? Karena di Depok ini kota satelitnya Jakarta, total. Ya. Maksudnya total adalah bahwa sebagian besar orang Jakarta, orang Depok bekerja di Jakarta, bahkan seluruhnya malah gitu ya. Seluruh pekerjaan orang Depok itu ada di Jakarta gitu ya. Sehingga situasi Jakarta betul-betul situasi Depok. Ketika situasi Jakarta dianggap sebagai aman, maka itulah Depok juga. Kecemasan warga Depok dan masyarakat umum terkait maraknya aksi kejahatan tentu sangat beralasan. Di beberapa media sosial, warga Depok bahkan mengungkapkan kota Depok rawan begal bersenjata api. Dan sejak bulan Januari lalu terkait kasus kejahatan di Depok terpantau di media sosial. Lebih dari 36.500 status percakapan ataupun obrolan di berbagai media sosial menyebut kota Depok rawan kejahatan. Bahkan hampir 95% di sejumlah forum media sosial dari berbagai situs mayoritas mempersoalkan kasus-kasus kriminal yang terjadi. Kota Depok terindikasi sebagai jalur merah peta kejahatan. Secara kalender Kaptimpas itu kita memakai pendekatan kepolisian gitu. Memang hal yang cukup wajar dari segi bahwa pada saat menjelang puasa dan pada beberapa hal yang lain seperti misalnya masuk sekolah, hari raya Natal, Tahun Baru itu memang umumnya agak meningkat dari sisi kejahatan. Nah ini dia nih, kejahatan jalanan. Ini tuh daerah rawan sih sebenarnya? Kurang tahu ya, kalau saya dia nggak pernah memang dengar-dengar sering ada kejadian. Tapi memang sering ada kejadian gitu ya? Biasanya pencurian motor gitu ya? Itu dalam setahun terakhir atau gimana? Oh, menjelang bulan puasa gitu ya? Berbicara kasus kejahatan, sepertinya tiada kata tuntas. Yang pasti kejahatan selalu mengintai kapan dan di mana saja tanpa pandang bulu. Seperti yang terjadi pada tanggal 10 April 2016 lalu. Malang Nasib Sari, seorang perempuan paruh baya yang setiap harinya berjualan ayam di kota Depok, menjadi korban perampokan di dalam angkutan umum. Tak hanya merampok uang Rp627.000 serta menggondol telepon genggam Sari, pelaku juga tega melempar Sari keluar dari angkot, hingga Sari mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Saat peristiwa terjadi, Sari yang hendak berbelanja ke pasar Kemiri Muka, Beji, Depok dengan menumpang angkutan umum D03 dari rumahnya di kawasan Kampung Rawadenok, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Nyatanya dalam angkutan umum itu sudah berisikan 2 orang pelaku. SA berpura-pura sebagai penumpang dan DA sebagai sopir. Ketika sesampainya di Jalan Layang Arif Rahman Hakim, DA memberhentikan laju kendaraannya karena pura-pura ingin buang air kecil. Namun ternyata DA kemudian memaksa Sari untuk menyerahkan uangnya. Kontan, Sari pun melawan. Kemudian SA langsung memukul Sari hingga pingsan dengan kunci roda. Secara cepat kedua pelaku menggasak uang dan telepon genggam Sari. Kemudian Sari pun dilempar dari dalam angkutan umum itu. Pasca perampokan, Sari dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, Jawa Barat guna menjalani perawatan intensif. Nah, dari si JA, si SA dan DA sendiri mereka memiliki peran berbeda. Si DA sendiri ini dia perannya adalah sebagai supir. Dia waktu itu sebagai supir, kemudian si SA ini adalah sebagai penumpang. Jadi ketika peristiwa tersebut, mereka ini dari hajatan temannya di daerah Sawangan gitu kan. Nah, ketika pulang dari Sawangan tersebut dengan menggunakan angkot, mereka ini ceritanya kehabisan ongkos gitu kan, kehabisan ongkos, kemudian oleh si dia ini diajak untuk cari duit ya. Kepepet, Pak. Kepepet? Kepepet. Kepepet bagaimana maksudnya? Apakah Ya, perlu duit? Duit itu untuk apa? Jelaskan. perlu uang bensin. Gimana? Saya supir yang mukul teman saya, cuman saya ngikut megangin. Megangnya?
Itu berarti kejadiannya itu bagaimana? Pas minta uang atau bagaimana itu kemudian dipukul atau bagaimana? Pertama saya turun pura-pura buangnya kecil, Ya. langsung naik ke mobil dari pintu penumpang, langsung saya minta uang. Ibu itu berontak, langsung dipukul sama teman saya. Gitu. Pukulnya pakai apa? Pakai kunci roda. Kunci roda. Ibu itu ada melakukan perlawanan nggak? Apa setelah dipukul tetap melawan atau langsung pingsan atau bagaimana? Lemes sih Pak, Lemas. lemes Iya, ibu lemas. itu. Apa yang kamu ambil? Uang sama handphone, Uangnya jumlahnya? 627. Terkait kasus perampokan di Jalan Arif Rahman Hakim, Depok, Jawa Barat, polisi bergerak guna memburu para pelaku. Tim gabungan Satuan Lalu Lintas, Satlantas Polresta Depok, dan Dinas Perhubungan Depok, Jawa Barat menggelar razia supir angkutan umum angkot. Targetnya satu, memburu para pelaku perampokan. Selain itu, tim buru serga petugas Polresta Depok juga mengembangkan penyelidikan dan penyidikan. Sejumlah saksi disidik polisi untuk mengetahui secara pasti peristiwa perampokan dan identitas para perampok. Dari keterangan yang didapat, pelaku diperkirakan berusia belasan tahun. Perlahan tapi pasti, polisi akhirnya mengantongi ciri-ciri pelaku perampokan. Ciri-ciri angkot tersebut. Kemudian mencari informasi tentang pelaku. Ya, kemudian kita kerucutkan, kita melakukan hunting. Ya, alhamdulillah kurang lebih 9 hari kita bisa mengungkap pelaku. Dari keterangan saksi kunci yang berasal dari teman DA, diketahui DA tinggal di daerah Bintara, kawasan Cakung, Jakarta Timur. Polisi pun segera menangkap DA. Setelah pemeriksaan intensif, diketahui dalam aksinya DA dibantu oleh SA yang ternyata masih di bawah umur dan masih bersekolah kelas 3 SMP. Polisi kemudian menangkap SA di sekolah saat jam pelajaran berlangsung. Yang sudah kita amankan juga dari mereka, salah satunya ada kursi, ya kan, kursi angkot tersebut yang ditarik korban. Itu adalah handphone korban, kemudian baju yang digunakan si supir ini atau tersangka DA yang ada bercak darahnya, kemudian juga kunci yang digunakan, kunci roda itu yang digunakan untuk memukul. Itu sudah kita amankan semua, termasuk angkotnya juga. Kita kenakan mereka pasal 365 ayat 2 KUHP, di mana ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Buat keluarga korban, saya minta maaf dari dalam hati saya. Ya, saya juga manusia, pasti punya rasa salah, punya ada kehilapan, ya tolong dimaafin. Kasus kejahatan senantiasa menjadi topik pembicaraan, sebab masalah ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Maraknya kasus kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Depok beberapa pekan ini kian meresahkan warga Depok. Seperti yang dialami oleh seorang pedagang ayam bernama Kurniati Permatasari yang dirampok saat berada dalam angkutan umum di Kota Depok. Korban menderita sejumlah luka dan babak belur karena dipukul kunci roda mobil dan dilempar dari dalam angkutan umum oleh kedua pelaku. Tim Cakrawala Kriminal kemudian mencoba menyambangi rumah korban di Kampung Rawadenok, RT 1 RW 2, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Namun sesampai di lokasi, tim tidak dapat menjumpai Sari. Pintu rumah tertutup rapat dan tim pun tidak memperoleh keterangan lain dari warga sekitar. Assalamualaikum. Pelaku kejahatan ada di mana saja jika ada kesempatan. Baik dimanapun juga kita harus berwaspada. Baik seperti yang penting ini, Ibu Sari penjual ayam sempat dirampok di angkot ketika ingin berbelanja ke pasar pada pukul 4 pagi. Berbekal informasi yang dimiliki, tim kemudian menelusuri daerah Beji yang dikatakan rawan kejahatan jalanan.
Benar saja, sesampainya di Jalan Perdamaian Tanah Baru Beji Depok, Jawa Barat, warga mengungkapkan bahwa kejahatan pencurian motor kerap terjadi di daerah ini. Assalamualaikum. Seperti yang dialami oleh Bila minggu lalu. Rumahnya disantronin kawanan perampok. Alhasil, 3 motor yang ada di rumahnya raib digasak perampok. Itu dicurinya 3 motor. Jadi itu emang pas pertama kali pindah. Ini kan saya juga di sini baru sekitar 3 bulan. Itu diwanti-wanti sama PRT-nya bilang kalau bisa nih depan rumahnya itu dikasih fiber. Soalnya kan yang lain-lainnya ini kan udah rumahnya gede-gede, terus udah aman lah gitu, cuma rumah ini doang. Terus kita yang yaudah ya ntar gitu terus. Udah terusnya kita di situ langsung yang mikir, oh bener di sini berarti ada maling. Kita juga yang mikirnya ya udah gimana lagi, udah hilang juga. Dari kawasan Beji, tim Cakrawala Kriminal melanjutkan penelusuran ke Mapolresta Depok yang berada di Jalan Margonda Raya, nomor 14 Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Sesampainya di sana, tim Cakrawala Kriminal menjumpai tim buru sergap atau buser Polresta Depok yang kebetulan bersiap untuk melakukan patroli jalanan. Beruntung tim Cakrawala Kriminal diajak berpatroli oleh tim buser Polresta Depok untuk memantau titik rawan kriminal di wilayah Depok dan untuk memberikan rasa aman kepada warganya. Selanjutnya tim buser Polresta Depok menyisir daerah rawan di sekitar Jalan Margonda, Jalan Dewi Sartika, Jalan Baru, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Nusantara, Jalan Juanda, Jalan Kartini, dan terakhir kawasan Kota Bunga. Benar nih. Udah, Pak. Itu apa? Nutrisari. Nggak usah. Oh, tercampur lagi. Ya udah. Jangan malam-malam. Mau balapan ya? Enggak. Oh, ya udah ya. Jangan ribut ya. Patroli kali ini adalah kejahatan jalanan seperti tawuran, begal, penodongan, hingga pencurian. Dan hasil dari patroli tim buser Polresta Depok di jalur merah Kota Depok terindikasi aman. Ada patroli sepanjang Depok nih di sini ya Pak ya. Kira-kira dalam hal apa sih ini patrolinya ini meningkatkan apa nih? Ini Mas, kegiatan rutin kita setiap hari kita laksanakan untuk patroli supaya wilayah Depok ini aman, tenang, tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi apalagi ini kan malam libur gitu ya. Libur panjang. Ya, supaya mereka juga bisa berlibur ini dengan tenang gitu. Kira-kira bahaya apa sih yang kejahatan jalanan apa yang biasa ditemukan dari polisi nih biasanya? Ya, banyak ya. Di sini ya jambret, begal, terus penodongan, curat gitu ya, ranmor. Nah, itu yang ini diwaspadai ya. Iya, diwaspadain gitu. Dan kira-kira nih Pak, kira titik-titik mana nih Pak yang rawan di Kota Depok ini Pak? Banyak, termasuk Jalan Rahman Hakim, terus Juanda, terus Kartini, Beji, Sawangan, Bojonggede, termasuk Kota Bunga ini, GDC. Ini daerah ya, itu. Kira-kira nih Pak, ini terakhir Pak, hal-hal apa yang perlu diantisipasi dan diwaspadai oleh masyarakat nih Pak? Kira-kira apa yang perlu menjadi preventif mereka nih kira-kira? Ya, kepada masyarakat supaya ya lebih waspada ya, mamanya naik motor jangan sendiri, kalau bisa ada temennya, jangan bawa barang-barang berharga atau hal-hal yang menyolok, terutama pengendara motor bawa tas, kalau bisa tas itu disimpan di bagasi aja, nah supaya nggak mencolok pelaku-pelaku tidak pidana gitu. Itu. Ini mau lanjutkan lagi nih? Iya, kita lanjut lagi. Oke, ya. Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak. sama-sama. Oke. Ya. Selamat bertugas. Ya. Mas, terima kasih. Peristiwa kasus perampokan begal yang belakangan marak terjadi di Kota Depok, Jawa Barat kian menambah catatan gelap serta PR yang harus diselesaikan polisi. Apalagi berbagai peristiwa kasus kejahatan di Depok, Jawa Barat secara beruntun mengindikasikan keselamatan dan keamanan warga masih terancam. Berdasarkan data terakhir pada tahun 2015 lalu, frekuensi tindak kejahatan di wilayah hukum Polresta Depok bisa dikatakan terjadi hampir setiap 4 jam sekali. Kejahatan yang paling menonjol diantaranya kasus kekerasan pada anak, penipuan jual beli properti, serta disusul kasus perampokan dan kasus kejahatan di jalanan.
Yang orang-orang yang tadinya uangnya ada di bank sekarang dikuras semua untuk misalnya beli persiapan menjelang Lebaran. Artinya, tentu kota Depok masih rawan dan masih menjadi target para pelaku kejahatan. Padahal kota Depok adalah kota satelitnya ibu kota Jakarta. Lagi-lagi kota Depok menjadi jalur merah peta kejahatan. Tapi untuk kejahatan yang bersifat jalan raya ini, maka umumnya meningkat. Mengapa demikian? Karena begini, kita juga bisa memahami bahwa mendekati hari-hari seperti itu, khususnya mendekati hari raya Lebaran misalnya, maka orang misalnya yang tadinya tidak mengkonsumsi, jadi mengkonsumsi. Yang tadinya tidak bawa uang, hanya misalnya membawa uang sekedarnya di kantong mereka, sekarang mereka bawa uang. Misalnya apa? Untuk membeli barang kah? Untuk membeli kue-kue kah gitu ya. Nah ini kemudian dilihat juga oleh si pelaku-pelaku sebagai kesempatan. Tindak kejahatan di jalanan yang cukup fenomenal dan unik adalah saat dicokoknya kelompok setangkai mawar pada September 2015 lalu di Depok, Jawa Barat. Nama yang feminin dan manis untuk nama sebuah komplotan penjahat. Tentu target kejahatannya jelas. Mereka mengincar kaum hawa yang feminim, lemah, dan mudah diperdaya, seperti setangkai mawar. Nama komplotan ini diambil dari sebuah gambar tato dari panglima kelompok setangkai mawar yang bernama Monas. Monas memimpin sebanyak 6 orang anak buah dalam melakukan setiap aksi penjambretan dan penodongan terhadap sejumlah korban yang kebanyakan wanita di kawasan Depok, Jawa Barat. Monas ini adalah pelaku jambret juga, spesialis jambret, atau dikenal dengan kelompok setangkai mawar ya, salah satunya, dan dia melakukan aksi berdua. Saat ini masih kita dalami kelompok ini. Waktu itu apa yang kamu ambil? Tas. Berapa kamu dapatnya isinya? Setelah itu bisa dikorek ke persepnya juga. 231.000. Waktu itu kondisi korban apa? Pulang kerja atau apa? Pulang kerja. Pulang kerja. Dia jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Kenapa kamu sasarannya perempuan? Paling mudah diambil. Waktu itu jalan di mana dia? Jalan setapak. Di jalan setapak, sepi jalan itu ya. Nah, jadi mereka ini selalu menentukan sasarannya adalah seorang perempuan dan berjalan di tempat-tempat yang sepi, dan kebanyakan sasaran mereka adalah perempuan pulang kantor, pulang kerja gitu. Dalam setiap aksi kejahatannya, komplotan setangkai mawar mengincar wanita yang sedang berbelanja atau habis mengambil uang di bank atau ATM. Setelah diintai, korban yang dijadikan target untuk dibututi. Mereka kemudian menunggu mangsanya lewat di tempat sepi. Saat itulah Monas dan komplotannya melakukan kejahatannya, merampas tas atau dompet korban. Kalau perlu mereka tak segan-segan menodongkan senjata tajam. Kriminolog UI Andrianus Meliala menilai kelompok bandit dengan macam-macam nama seperti ini bukanlah hal baru. Sebelumnya pernah juga komplotan bandit mengidentifikasi diri dengan macam-macam nama, seperti kapak merah dan sebagainya. Ada beberapa alasan mengapa mereka menggunakan nama-nama unik untuk kelompok mereka. Salah satunya terinspirasi film-film gangster atau dari tokoh antagonis di film-film superhero. Sekali lagi, jalur merah peta kejahatan kota Depok harus segera dituntaskan. Apalagi dengan semakin mudahnya, terjangkaunya, aksesibelnya film-film, kalau itu film, tayangan, video dari luar yang terkait dengan cerita kejahatan, di mana menginspirasikan pelaku kejahatan yang tadi yang komplit. Komplit itu maksudnya tadi ada pilihan wilayahnya, ada pilihan bentuknya, termasuk juga namanya, seragamnya dan seterusnya, komplit kan gitu. Sehingga kemungkinan itu juga diulang oleh mereka-mereka yang menyaksikan itu untuk dilakukan di Indonesia.